Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Ada hari raya, pesta, dan aneka peringatan dan sebutan mengenai Bunda Maria. Benarlah pernyataan ini mengenai Maria tidak akan pernah selesai. Hal ini bukan karena umat Katolik menyembah Maria, melainkan karena cinta dan pengalaman umat beriman dengan sosok Bunda Maria. Salah satu pengalaman itu adalah terkabulnya doa permohonan Paus Pius ke-5 dan seluruh gereja karena kemenangan pasukan Eropa atas pasukan Turki. Kemenangan di Lepanto terjadi tanggal 7 Oktober tahun 1571. Oleh sebab itu, Paus Pius ke-5 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Kisah bacaan hari ini tentang iman Maria yang tidak lain adalah penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Adalah hal yang penting untuk dipelajari dan direnungkan. Kita belajar menyerahkan diri dalam banyak hal yang kita hadapi dan alami. Ada banyak hal yang bisa kita pecahkan dan mengerti. Tetapi ada banyak hal yang hanya bisa kita bawa ke hadapan Allah, sambil tetap percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk persoalan dan pergumulan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan
selalu belajar untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan. Sambil bekerja serius menyelesaikan rupa-rupa hal dalam hidup. Tetapi pada saat yang sama, kita tetap terbuka dan menyerahkannya pada Tuhan. Orang yang rendah hati pasti selalu bekerja keras untuk banyak hal dalam hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, selalu sadar bahwa kemampuannya selalu terbatas dan tidak bisa menyaingi kemampuan dan kehebatan Tuhan. Kesadaran dan keterbatasan itulah yang membuat orang rendah hati. Dan dengan kesadaran yang mendalam, menyerahkan diri pada Tuhan sambil percaya akan kebaikan dan cinta Allah. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus di bulan Rosario ini, kita bersatu hati dalam doa bersama Maria, Ratu Rosario kita. Melalui doa Rosario yang disempurnakan bersama doa Bapa kami. Rosario bukan hanya pengulangan doa saja, tetapi bagian dari bentuk perenungan akan rahmat Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, berdoa sambil menggenggam Rosario adalah bagaikan menggenggam tangan Maria sendiri. Yakin dan percayalah selalu, Maria Sang Ratu Rosario pasti menyertai kita, keluarga kita, dan juga komunitas yang berdoa bersamanya. Kita percaya semua hal bisa menjadi mungkin bagi setiap pribadi yang sungguh mendoakan, bagi mereka yang percaya akan kuasa Tuhan, sebagaimana sejarah peringatan hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.